ولد عدنان وعلى آله وصحبه وتابعه على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهات والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Aidil Adha di pagi yang mulia ini, khatib berwasiat kepada jamaah pada umumnya dan kepada diri khatib sendiri khususnya untuk senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan peningkatan iman dan takwa tersebut, kita telah memperoleh dua hal, yaitu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati." Iman itu sifatnya dinamis, bisa bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang karena kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kurban kita pada hari yang mulia ini menjadi ibadah kurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Izinkan khatib menyampaikan satu khutbah singkat di hari raya Aidil Adha dengan tema kurban dan pengamalan nilai-nilai risalah Nabi Ibrahim dalam membangun sebuah keluarga. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurban berasal dari kata qaruba yaqrubu qurban wa qurbanan wa qurbanan, yang artinya adalah dekat. Sedangkan dalam istilah agama, kurban sering disebut dengan udhiyah, jamak dari kata dhahiyah yang berasal dari kata dhaha, yaitu waktu duha. Dari sinilah muncul istilah Aidil Adha. Lalu dapat kita simpulkan bahwa ibadah kurban merupakan ibadah menyembelih hewan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan pada waktu duha, tepatnya pada tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah. Dan hukum berkurban adalah sunnat muakkad, sunnat yang dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan landasan hukum Al-Quran surah Al-Kawthar ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu wahai Muhammad, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu adalah orang-orang
yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah kurban, tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita dan erat kaitannya dengan peristiwa risalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang viral pada masanya dari masa Nabi hingga masa kini. Kepribadiannya disebutkan di dalam Al-Quran dan diabadikan menjadi surah Ibrahim. Namanya trending di kalangan seluruh para malaikat, seluruh penduduk langit dan bumi. Siapa mereka? Mereka adalah keluarga saleh dan salehah, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Anaknya saleh dan istri-istrinya pun salehah. Bukan sekedar saleh Bapak Ibu sekalian, tetapi anak cucu keturunan Nabi Ibrahim pun Allah takdirkan semuanya jadi nabi. Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim yang lahir dari rahim Siti Hajar. Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim yang lahir dari rahim Siti Sarah. Nabi Isa punya anak yang bernama Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sungguh sangat luar biasa sebuah keluarga saleh dan salehah keturunan Nabi. Bapak Ibu sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita mengenal lebih dekat potret kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang punya keyakinan kuat terhadap keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh atas perintah Allah, dan juga menerima kehendak apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya, keluarganya, dan anaknya. Dan beliau bahkan rela mengorbankan anaknya Ismail atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Hajar, istri soleha, perempuan hebat, ibu mandiri, berjuang sendiri di saat Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di tengah padang tandus gersang, panasnya luar biasa. Tetapi Siti Hajar tidak mengeluh sedikit pun. Dia lari dari bukit Safar ke Marwah, Marwah ke Safar sebanyak 7 kali hanya untuk mendapatkan setetes air sebagai sumber kehidupan yang akan diberikan kepada anaknya Ismail. Hidup tidak ada yang mudah, hidup tidak ada yang instan. Semuanya butuh perjuangan, semuanya butuh pengorbanan yang besar untuk meraih kesuksesan besar. Walaupun kesuksesan itu ada di depan mata kita, seperti layaknya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam berjuang mengorbankan seluruh hartanya, tetapi kesuksesan besar ada di depan kaki Nabiullah Ismail, yaitu keluarnya air Zam-Zam yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ismail adalah anak tercinta Nabi Ibrahim yang sedang beranjak remaja, yang sedang lucu-lucunya, yang sedang asik bermain. Tetapi Nabi Ibrahim sudah memberikan berita duka bahwa Ismail akan dikorbankan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Nabi Ismail dalam kondisi pada saat itu tenang dan tidak tegang sedikit pun, apalagi panik ketika ayahnya Ibrahim memberikan informasi bahwa dia akan disembelih atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin
Kalau ini berlaku kepada anak-anak kita, sungguh mereka akan menangis berhari-hari sampai air matanya habis, atau bisa jadi kita duluan yang akan disembelih olehnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin sekalian, disinilah hadir sosok seorang ayah yang mampu menenangkan anaknya, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik dari kisah ini, yaitu terjadinya dialog yang sangat diplomatis dan komunikatif antara seorang ayah dan seorang anak, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail, sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, maka manakala sampailah umur Nabi Ismail sedang beranjak remaja, yang sedang bersama-sama Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat engkau dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kemudian Nabi Ismail menjawab, qala ya abati if'al tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah, laksanakanlah, kalau memang itu perintah Allah untukmu. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gambaran potret kehidupan keluarga saleh, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, bagaimana potret kehidupan keluarga kita saat ini? Baik-baik saja atau memang sedang tidak baik-baik saja? Yuk kita lihat berapa banyak suami-suami kita hari ini yang hari-harinya bekerja di PT, pulang kerja juga masih sibuk main HP. Istri ngomel-ngomel minta bantuan, tetapi kita lebih setia scrolling HP daripada memandangi wajah cantik istri kita. Pak, Bu, berapa banyak ibu-ibu kita, istri-istri kita hari ini yang sudah terserang virus Besti, healing, Bintan dan lain-lain sebagainya. Tiap hari healing sama Besti, sambil upload WA story. Alhamdulillah ya, bisa healing sama Besti hari ini. Aku tidak mencari engkau dan engkau juga tidak mencari aku, tapi Allah mempertemukan kita. Di bawahnya ditulis healing tipis-tipis, guys. Inilah kondisi keluarga kita saat ini. Berapa banyak mama-mama muda kita sekarang ini yang sudah terserang virus flexing, suka pamer, dikit-dikit pamer, dikit-dikit pamer, semuanya dipamerin. Pamer harta, pamer tahta, pamer wanita, pamer kuota, pamer kuasa. Ujung-ujungnya masuk penjara. Beli mobil baru, pamer. Beli tas baru, pamer. Beli emas baru, juga pamer. Alhamdulillah tahun ini bisa beli mobil baru walaupun cuma ngutang sama ortu. Itulah kondisi, menggambarkan kondisi keluarga kita saat ini. Dan yang lebih menyedihkan lagi hadirin, berapa banyak anak-anak kita hari ini yang terlantar karena ulah kita sebagai orang tua. Berapa banyak anak-anak kita hari ini yang terabaikan,
tanpa sentuhan sedikit pun orang tua. Orang tua hanya hadir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, memenuhi kebutuhan jasmani anak saja, dan dia tidak pernah hadir untuk memenuhi kebutuhan rohani dan pendidikan agama untuk anak-anaknya. Sekarang kita sudah kehilangan yang disebut dengan fatherless, kehilangan sosok orang tua, kehilangan sosok seorang ayah. Maka sangat disayangkan kalau anak kita akan jadi yatim sebelum waktunya karena hilang sosok kehadiran sang ayah. Begitulah hadirin Bapak Ibu sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran potret kehidupan keluarga kita saat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Solusinya adalah pengamalan nilai-nilai risalah Nabi Ibrahim untuk membangun sebuah keluarga yang saleh dan soleha seperti layaknya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, solusi yang pertama, bangunkan ketaatan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan dan ketaatan kita sebagai orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi modal besar untuk mendidik dan membangun anak-anak kita menjadi generasi masa depan yang lebih baik. Kalau kepingin anak kita baik, maka perbaikilah diri kita. Kalau kepingin anak kita soleh, maka solehkanlah diri kita. Kalau kepingin anak kita menjadi manusia, maka manusiakanlah diri kita. Kalau kepingin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berkorbanlah. Ini adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Solusi yang kedua untuk membangun sebuah keluarga yang saleh dan salehah, yaitu jadilah figur pemimpin yang selalu mengayomi dan menyayangi keluarga. Suami adalah sebagai figur yang terbaik di dalam rumah tangga, yang mampu mengayomi anak, mampu menyayangi istri, dan mampu memberikan kasih sayang kepada keluarga. Karena anak-anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan, yang harus kita berikan pendidikan agama kelak. Semoga kelak anak-anak kita, keluarga kita menjadi keluarga yang saleh dan saleha. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, istri-istri kami, suami-suami kami menjadi orang-orang yang enak dipandang mata dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi yang ketiga, bangunlah komunikasi yang baik dengan anak. Nabi Ibrahim adalah contoh teladan terbaik bagi kita dalam membangun sebuah keluarga yang saleh dan salehah. Komunikasi dari hati, bukan dengan emosi. Komunikasi dengan perasaan, bukan dengan paksaan. Komunikasi bukan dengan kekerasan, tetapi komunikasi dengan penuh kelembutan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kelak anak-anak kita, keluarga-keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban identik dengan hewan. Ketika kita menyembelih hewan, harapannya seluruh sifat hewan yang ada di dalam diri kita juga ikut mati dan hilang seperti mati hewan yang kita sembelih.
Tetapi tidak bisa kita pungkiri, walaupun tiap tahun kita berkorban, tiap tahun kita sembelih, tetapi sifat hewan terus kita pelihara. Mudah-mudahan kurban tahun ini menjadi kurban terbaik dalam hidup kita, dan kurban yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Sebagian ulama berpendapat daging yang dikurbankan dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk orang kaya, dan sepertiga untuk orang yang berkurban. Tetapi lebih afdal seluruh kurban yang kita kurbankan dihadiahkan, diinfakkan, disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kecuali untuk memasak dan mencicipi itu dibolehkan. Tetapi kalau mau disedekahkan semuanya, itu lebih afdal. Begitulah kata sebagian para ulama. Bapak Ibu sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari uraian tadi dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan. Pertama, ibadah kurban merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita laksanakan pada waktu duha, tepatnya pada tanggal 11, 12, dan 13 bulan Zulhijjah. Berkurbanlah, jangan tunggu kaya, karena dengan berkurban Allah akan memberikan nikmat yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, jadikanlah potret kehidupan keluarga Nabi Ibrahim sebagai cerminan untuk membangun keluarga kita menjadi saleh dan saleha. Bangunlah komunikasi dengan anak dengan komunikasi yang baik, lemah lembut, bukan dengan penuh kekerasan. Dan yang ketiga, jadilah kita sebagai kepala keluarga menjadi figur yang terbaik dalam rumah tangga untuk menyayangi dan mengayomi keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati